Jeritan tengah malam, teror hantu di RS Jiwa Melati. Rumah sakit Jiwa Melati, berdiri megah namun terisolasi di puncak bukit yang berkabut. Bangunan tua itu, dengan dinding kusam dan jendela retak, memancarkan aura misterius yang membuat siapapun merinding. Konon, rumah sakit ini dibangun di atas bekas kuburan massal korban perang, dan arwah-arwah penasaran masih bergentayangan di lorong-lorong gelapnya. Di antara para perawat yang bertugas, ada seorang gadis cantik bernama Laras. Laras adalah perawat baru yang penuh semangat dan dedikasi. Namun, ia tidak menyadari bahwa tugas pertamanya di Rumah Sakit Jiwa Melati akan menjadi pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Malam pertama Laras bertugas shift malam. Suasana rumah sakit sunyi senyap, hanya terdengar suara derit pintu dan langkah kaki Laras yang bergema di lorong-lorong panjang. Lampu-lampu redup menambah kesan angker, membuat bayangan-bayangan menari-nari di dinding. Saat Laras memeriksa kamar pasien, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat sekilas sosok bayangan putih melintas di ujung lorong, namun saat ia mendekat, bayangan itu menghilang. Laras berusaha menenangkan diri, menganggap itu hanya imajinasinya. Tiba-tiba, jeritan melengking memecah keheningan. Laras terkejut dan segera berlari menuju sumber suara. Jeritan itu berasal dari ruang bawah tanah, tempat penyimpanan arsip medis lama. Dengan jantung berdebar, Laras menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Suasana semakin gelap dan lembab. Bau apak dan anyir darah menyeruak, membuat Laras mual. Ia menemukan pintu ruang arsip terbuka. Dengan ragu, Laras melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan rak-rak berdebu yang berisi tumpukan dokumen usang. Laras mencari sumber jeritan, namun tidak menemukan siapapun. Saat Laras hendak keluar, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Laras mencoba membuka pintu, namun terkunci. Ia panik dan mulai berteriak minta tolong, namun suaranya tidak terdengar oleh siapapun. Laras terjebak dalam kegelapan. Ia mulai menangis ketakutan, meringkuk di sudut ruangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Laras menengok dan melihat sosok mengerikan berdiri di hadapannya. Sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan wajah pucat. Pakaiannya compang-camping dan berlumuran darah. Matanya melotot, menatap Laras dengan tatapan penuh kebencian. Wanita itu membuka mulutnya, mengeluarkan jeritan mengerikan yang membuat Laras menutup telinganya. Jeritan itu begitu nyaring dan menusuk, seolah-olah ingin merobek gendang telinga Laras. Laras meringkuk ketakutan, berusaha menutupi telinganya. Ia tidak berani melihat wanita itu lagi. Ia hanya bisa berdoa agar wanita itu segera pergi. Namun, wanita itu tidak pergi. Dia terus menjerit dan mendekati Laras. Laras merasa hawa dingin yang semakin menusuk, seolah-olah wanita itu ingin menyedot energinya. Laras tidak tahan lagi. Ia berteriak histeris dan pingsan. Saat Laras sadar, ia mendapati dirinya terbaring di kamar mayat. Ia melihat sekeliling dengan bingung, tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Laras mencoba untuk bangun, namun tubuhnya terasa lemas. Ia melihat ke arah pintu dan melihat sosok wanita berlumuran darah itu berdiri di sana, menatapnya dengan senyum sinis. Laras menjerit ketakutan dan berusaha untuk lari, namun pintu terkunci. Ia terjebak di kamar mayat bersama dengan mayat-mayat lain dan hantu wanita yang mengerikan. Wanita itu mendekati Laras dengan perlahan. Ia mengulurkan tangannya yang berlumuran darah, mencoba untuk menyentuh Laras. Laras menutup matanya, pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba, lampu di kamar mayat padam. Laras terjebak dalam kegelapan total. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat, diikuti oleh suara jeritan wanita yang semakin keras. Laras meraba-raba dalam kegelapan, mencari jalan keluar. Ia menabrak meja-meja logam dan troli mayat, membuat suara gaduh yang menggema di ruangan. Jeritan wanita itu semakin nyaring, membuat Laras semakin panik. Tiba-tiba, Laras merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia menoleh dan melihat wajah pucat wanita itu tepat di depan matanya. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya yang berlumuran darah.
Laras menjerit sekuat tenaga dan mendorong wanita itu. Ia berlari keluar dari kamar mayat, namun pintu tidak mau terbuka. Laras menggedor-gedor pintu dengan putus asa, namun sia-sia. Laras berlari ke arah jendela, berharap bisa keluar dari sana. Namun, jendela itu terlalu tinggi dan terkunci rapat. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, lampu di kamar mayat menyala kembali. Laras melihat sekeliling, namun wanita itu sudah tidak ada. Laras menghela napas lega, namun ia masih merasa takut. Ia berjalan keluar dari kamar mayat dengan langkah santai. Saat ia melewati lorong, ia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di dinding. Laras mempercepat langkahnya, berusaha untuk tidak melihat bayangan-bayangan itu. Namun, bayangan-bayangan itu semakin banyak dan semakin jelas. Laras melihat sosok-sosok mengerikan, seperti pria tanpa kepala, anak kecil berwajah pucat, dan wanita tua berambut putih panjang. Laras berlari sekencang-kencangnya, namun bayangan-bayangan itu terus mengikutinya. Ia merasa seperti sedang dikejar oleh segerombolan hantu. Laras berlari tanpa arah, hingga ia sampai di ruang operasi. Ia masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu. Ia bersandar di pintu, mengatur napasnya yang terengah-engah. Laras melihat sekeliling ruangan. Ruangan itu tampak bersih dan steril, namun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Laras berjalan ke arah meja operasi. Di atas meja itu, terdapat sebuah kain putih yang menutupi sesuatu. Laras penasaran dan ingin tahu apa yang ada di balik kain itu. Dengan ragu, Laras membuka kain itu. Ia terkejut melihat sesosok mayat terbaring di atas meja operasi. Mayat itu adalah seorang pria muda dengan wajah yang rusak parah. Matanya hilang, hidungnya hancur, dan mulutnya robek hingga ke telinga. Laras menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, mayat itu bangkit dan duduk. Dia menatap Laras dengan mata kosong. Dia berlari tanpa arah, tidak peduli kemana ia akan pergi. Ia hanya ingin menjauh dari rumah sakit itu secepatnya. Laras berlari hingga ia sampai di ruang perawatan intensif. Ia masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu. Ia bersandar di pintu, mengatur napasnya yang terengah-engah. Laras melihat sekeliling ruangan. Ruangan itu penuh dengan pasien yang terbaring lemah di tempat tidur mereka. Beberapa pasien tampak kesakitan, merintih dan mengerang. Laras berjalan ke arah salah satu pasien. Pasien itu adalah seorang wanita tua yang sedang koma. Laras memeriksa infus dan display pasien itu. Tiba-tiba, pasien itu membuka matanya. Matanya berwarna merah menyala, menatap Laras dengan tatapan penuh kebencian. Pasien itu bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati Laras. Ia mengulurkan tangannya yang kurus dan keriput, mencoba untuk mencekik Laras. Laras menjerit ketakutan dan berusaha untuk melawan. Ia memukul dan menendang pasien itu, namun pasien itu terlalu kuat. Pasien itu terus mencekik Laras, semakin kuat. Laras mulai kehilangan kesadaran. Wajahnya membiru dan tubuhnya lemas. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan intensif terbuka. Seorang dokter dan beberapa perawat masuk ke dalam ruangan. Mereka melihat Laras yang sedang dicekik oleh pasien itu dan segera menolongnya. Mereka berhasil melepaskan cengkeraman pasien itu dan membawanya ke ruang isolasi. Laras terbaring lemah di tempat tidur, masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Dokter dan perawat memeriksa kondisi Laras. Mereka memberikan obat penenang dan menyarankan Laras untuk istirahat. Laras menurut, namun ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami. Keesokan paginya, Laras menemui kepala perawat. Ia menceritakan semua yang ia alami semalam. Kepala perawat mendengarkan dengan seksama, namun ia tidak tampak terkejut. "Rumah sakit ini memang angker," kata kepala perawat. "Banyak perawat yang pernah mengalami hal serupa. Tapi, kamu tidak perlu takut. Selama kamu tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan mengganggu kamu." Laras tidak puas dengan jawaban kepala perawat. Ia ingin tahu lebih banyak tentang hantu-hantu yang menghuni rumah sakit itu.
Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Laras mulai mencari informasi dari berbagai sumber. Ia mewawancarai perawat-perawat senior, membaca buku-buku tentang sejarah rumah sakit, dan mencari tahu tentang pasien-pasien yang pernah dirawat di sana. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, Laras menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa rumah sakit itu memang dibangun di atas bekas kuburan massal korban perang. Ia juga menemukan bahwa banyak pasien yang meninggal secara misterius di rumah sakit itu. Laras juga menemukan sebuah lorong panjang yang tidak tercantum dalam denah rumah sakit. Lorong itu terletak di bagian belakang rumah sakit, tersembunyi di balik pintu rahasia. Laras penasaran dan ingin tahu apa yang ada di balik pintu itu. Ia memutuskan untuk menjelajahi lorong itu, meskipun ia tahu bahwa itu berbahaya. Laras membuka pintu rahasia dan memasuki lorong panjang. Lorong itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya senter yang Laras bawa. Laras berjalan perlahan, mengamati sekelilingnya. Dinding lorong dipenuhi dengan coretan-coretan aneh dan simbol-simbol misterius. Laras merasa seolah-olah ia sedang berjalan di lorong waktu. Tiba-tiba, Laras mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Laras merasa merinding, namun ia terus berjalan. Semakin jauh Laras berjalan, semakin aneh suasana lorong itu. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di dinding, mendengar suara-suara bisikan, dan merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Laras mulai merasa takut, namun ia tidak mau menyerah. Ia ingin tahu apa yang ada di ujung lorong itu. Setelah berjalan cukup lama, Laras sampai di ujung lorong. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan besar yang gelap gulita. Laras menyalakan senternya dan melihat sekeliling. Ruangan itu tampak seperti ruang operasi tua. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja operasi yang berlumuran darah. Di atas meja itu, terbaring sesosok mayat yang sudah membusuk. Laras menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, mayat itu bangkit dan duduk. Mayat itu adalah seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit itu. Ia adalah dokter yang kejam dan tidak berperasaan. Ia sering melakukan eksperimen mengerikan terhadap pasien-pasiennya. Dokter itu meninggal secara misterius beberapa tahun yang lalu. Konon, arwahnya masih bergentayangan di rumah sakit itu, mencari korban-korban baru. Laras berusaha untuk lari, namun dokter itu terlalu cepat. Ia menangkap Laras dan membawanya ke meja operasi. Dokter itu mengikat Laras ke meja operasi dan mengambil pisau bedahnya. Ia tersenyum jahat, siap untuk memulai eksperimennya. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Sosok wanita berlumuran darah itu masuk ke dalam ruangan. Ia menatap dokter itu dengan tatapan marah. Dokter itu terkejut melihat wanita itu. Ia melepaskan Laras dan mundur beberapa langkah. Wanita itu mendekati dokter dengan perlahan. Dokter berusaha untuk melawan, namun wanita itu terlalu kuat. Wanita itu mencekik dokter. Setelah dokter itu tewas, wanita itu berbalik dan menatap Laras. Ia tersenyum lembut, lalu menghilang begitu saja. Laras terbangun di ruang perawat, dikelilingi oleh rekan-rekannya yang khawatir. Ia menceritakan pengalaman mengerikannya di lorong rahasia dan pertemuannya dengan hantu dokter dan wanita berlumuran darah. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat di antara staf rumah sakit. Beberapa perawat senior mengaku pernah mengalami kejadian serupa, namun mereka memilih untuk diam karena takut dipecat atau dianggap gila. Laras merasa trauma dan tidak ingin melanjutkan pekerjaannya di rumah sakit jiwa Melati. Ia mengajukan surat pengunduran diri, meskipun kepala perawat berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Laras meninggalkan rumah sakit dengan perasaan lega dan takut. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikannya di sana. Ia juga tahu bahwa ia harus mencari tempat kerja baru yang lebih aman dan nyaman. Rumah sakit jiwa Melati tetap beroperasi, meskipun reputasinya semakin buruk. Pasien-pasien baru terus berdatangan. Namun perawat-perawat banyak yang mengundurkan diri karena tidak tahan dengan teror hantu. Kepala perawat berusaha untuk menutupi kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit.
namun ia tidak bisa membendung rumor yang beredar. Rumah sakit itu semakin dikenal sebagai rumah sakit angker yang harus dihindari. Beberapa tahun kemudian, Rumah Sakit Jiwa Melati ditutup karena kekurangan tenaga medis dan masalah keuangan. Bangunan tua itu dibiarkan kosong dan terbengkalai, menjadi saksi bisu dari sejarah kelamnya. Namun, cerita tentang hantu-hantu yang menghuni rumah sakit itu tetap hidup. Banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan-penampakan mengerikan di sana, seperti hantu dokter, hantu wanita berlumuran darah, dan bayangan-bayangan gelap yang bergentayangan di lorong-lorong. Laras akhirnya menemukan pekerjaan baru di sebuah rumah sakit swasta yang lebih modern dan aman. Ia berusaha untuk melupakan pengalaman traumatisnya di Rumah Sakit Jiwa Melati, namun ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takutnya. Setiap kali ia bertugas shift malam, ia selalu teringat akan hantu-hantu yang pernah menerornya. Ia juga sering bermimpi buruk tentang rumah sakit itu. Namun, Laras tidak menyerah. Ia berusaha untuk menjalani hidupnya dengan tenang. Ia belajar untuk mengatasi rasa takutnya dan melanjutkan karirnya sebagai perawat. Laras percaya bahwa hantu-hantu di Rumah Sakit Jiwa Melati masih bergentayangan di sana, menunggu korban-korban baru. Ia berharap agar tidak ada lagi orang yang mengalami nasib seperti dirinya.